Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi Ki Ageng Pandhanaran manunggaling kersa maring Gusti. Ditulis oleh Ahmad Rifki, Kamis 15 April 2021. Salah satu corak menarik di makam Ki Ageng Pandhanaran adalah simbol berbentuk segitiga dengan motif seperti batik. Manunggaling kersa marang Gusti bermakna penghambaan utuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyaratkan suatu rasa yang tidak terbagi-bagi ke hal yang lain, hanya kepada Tuhan, satu-satunya zat yang diakui. Dalam catatan sejarah, ajaran itu menjadi sangat penting sebab periode hidup Ki Ageng berada dalam kurun waktu 1500-an saat Islamisasi masih sedang gencar dilakukan. Hal inilah yang membuat simbol tersebut bisa ditemukan di gerbang, di dinding kompleks, hingga di ukiran di atas lukisan Ki Ageng Pandhanaran. Jelas juru kunci makam Agus Krisdiono. Ketua Yayasan Sunan Pandhanaran Semarang, Haji Aris Pandan, menuturkan Sunan Pandhanaran atau Ki Ageng Pandhanaran memberikan banyak petuah saat berdakwah. Di antaranya ialah pepatah Jawa yang sering disampaikan oleh sesepuh Jawa, yaitu Suridiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Maknanya, segala perilaku yang buruk atau keras hati jangan terus-menerus dilakukan, tapi harus dilawan dengan kelembutan. Nama asli Ki Ageng Pandhanaran ialah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Adalah Bupati kedua Semarang, ini Kota Semarang, Jawa Tengah. Di samping sebagai kepala pemerintahan, beliau juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sakti. Sepak terjang Ki Ageng Pandhanaran menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam di masyarakat Jawa Tengah. Pada sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari Bupati pertama Semarang, Harya Madya Pandan. Sepeninggal ayahnya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandhanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijaya, penasehat Istana Demak, dengan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandhanaran adalah keturunan Prabu Brawijaya V yang makamnya di belakang Masjid Demak. Dulu mengutus Raden Patah atau Sultan Bintoro I, kemudian punya keturunan Pangeran Sablang Lor. Adapun putra Sabrang Lor namanya Madya Pandan yang dimakamkan di Mugas Semarang. Memiliki putra bernama Pangeran Made Pandan atau Sunan Pandhanaran I. Sunan Pandhanaran I memiliki 6 keturunan dari sang istri bernama Endang Sejanila, yakni Sunan Tembayat, Pangeran Mangkubumi yang dimakamkan di Imogiri, Nyai Lilir, Wot Galih, Bojong, dan Sumendi. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandhanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah.
Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam, seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Di dalam kompleks makam terdapat beberapa benda yang menghiasi dinding, silsilah keluarga, lukisan-lukisan, beberapa pusaka, hingga patilasan sholat Ki Ageng Pandanaran. Semua tertata cukup rapi di dalam ruang khusus. Sama halnya beberapa kuburan yang konon, menurut beberapa sumber, kerabat dekat dan sahabat Ki Ageng sebagai bentuk penghormatan dan ikatan. Kompleks makam tokoh legendaris di Semarang itu memang sudah beberapa kali direnovasi sejak tahun 1975. Dulu hanya berupa bangunan dari bambu yang dikelilingi belantara. Renovasi ini dikarenakan Ki Ageng memang sosok besar dalam sejarah Semarang. Demikian kisah perjuangan Ki Ageng Pandanaran, manunggaling kersa maring Gusti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.